Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Alhamdulillah Insyaallah wa'ala wa ala sajinda wa zaman azad wa wa'ala Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak ada sesuatu yang patut kita ucapkan kecuali pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bangun pagi. Artinya Allah membangunkan kita, kemudian menjalankan kita ke tempat duduk. Selanjutnya kita dibawa ke tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Ini sungguh sebuah nikmat yang tiada tara, tiada banding dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Karena banyak hal yang kita lakukan. Ketika kita melakukan 2 sholat fajar saja, itu sudah pahalanya dunia dan seisinya. Belum lagi aktivitas yang lain yang pagi hari ini kita lakukan. Maka sungguh nikmat yang tiada banding dan perlu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita lupa kita aturkan pada baginda Rasulullah SAW atas suri tauladan yang telah diberikan pada kita, sehingga pagi hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim mukmin sebagaimana mestinya. Kemudian selanjutnya jamaah sholat subuh dan juga jamaah pengawasan akad pagi, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada materi yang sekarang, karunia dan luasnya rahmat Allah, hadis ke-25. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang larangan berbuat zalim, tapi nanti kita coba review sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma aftah masalih qalbi bi dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang larangan berbuat zalim. Pada prinsipnya zalim adalah menyakiti orang lain. Jadi janganlah kita menyakiti orang lain di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena memang ini tidak diperbolehkan oleh agama, tidak diperbolehkan oleh Islam. Jadi larangan berbuat zalim. Jadi janganlah sekali-kali di dalam hidup kita ini meniakan diri untuk berbuat zalim, untuk berbuat aniaya, untuk menyakiti orang lain. Baik dengan ucapan kita, baik dengan sikap kita, baik dengan perilaku kita. Janganlah sekali-kali kita berbuat zalim. Kenapa? Karena kezaliman itu akan kembali pada diri kita sendiri. Jadi karena kezaliman itu akan kembali pada diri kita sendiri. Belum lagi nanti ketika di akhirat. Belum lagi nanti ketika di akhirat. Maka kezaliman yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Sehingga banyak di antara kita itu kemudian menyesal ketika
tiba hari akhir, sedangkan kita dulu pernah berbuat dolim. Sebagaimana disinggung oleh Nabi, maka mereka akan menjadi orang-orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut itu disebabkan karena perbuatan kedoliman yang kita lakukan terhadap sesama manusia. Jadi sholat kita, zakat kita, infak sedekah kita, haji kita, itu semua bisa terhapus dengan kedoliman yang kita lakukan. Sehingga kita menjadi orang yang bangkrut atau orang yang pahit, orang yang rugi di hari akhir. Maka Rasulullah mengatakan kepada kita larangan untuk berbuat aniaya atau menyakiti orang lain dengan apapun. Itu sebagai review kita. Kemudian untuk pagi hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari hadis Al-Batin yang ke-25. Yang ke-25. Nah, kira-kira judulnya ini karunia dan luasnya rahmat Allah. Hadis yang ke-25. Hadis Al-Qamis wal Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terhadap karunia Allah, terhadap nikmat Allah, maka kita harus yakin, Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini dijamin oleh Allah. Hidupnya seorang mukmin itu ditanggung oleh Allah. Dan seorang mukmin tidak perlu khawatir dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Yang pertama, yang kedua, begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah memberikan banyak nikmat atau banyak karunia kepada kita, Bapak Ibu, maka sungguh karunia Allah itu tidak akan pernah habis. Nikmat Allah tidak akan pernah habis. Kasih sayang Allah akan terus ada. Jadi sekalipun manusia itu telah dicukupi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh bahwa itu tidak akan mengurangi rahmat Allah, karunia Allah, keutamaan Allah secara banyak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil fujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awal laisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Inna lakum bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bil ma'rufi shadaqatan wa nahyin 'anil munkari shadaqatan wa bi dhunni ahadikum shadaqatan. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna sa'latahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'a fil aramin akana 'alaihi wizrun. Maka dari kaidah wada'a fil halali kana lahu ajrun. Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar. Jadi ini sebuah riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. An-nasa, bahwa beberapa nas itu manusia, nasa. Beberapa sahabat Nabi, bahwa beberapa sahabat Nabi atau sahabat Rasulullah SAW ini kau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dan ahli dusuri telah pergi mereka orang-orang kaya dengan pahalanya. Jadi telah pergi orang-orang kaya dengan pahalanya. Sementara saya ini tidak bisa melakukan sebagaimana orang-orang kaya itu. Kalau orang kaya itu mungkin bisa berbuat apa saja dengan hartanya, kata kita, untuk kebaikan. Ada pembangunan masjid, kasih. Ada pembangunan jalan, kasih. Ada pembangunan rumah sakit, kasih. Apa boleh? Ada pengajian akbar, dicukupi, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan oleh mereka. Sementara saya bersama beberapa sahabat panjenengan ini tidak bisa melakukan apa-apa, ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kita berpuasa. Jadi mereka orang kaya bisa sholat, bisa puasa sebagaimana kita. Wa yatasaddaquna, dan mereka bersedekah bifuduli dengan keutamaan amalihim, hartanya. Qala, maka
Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun." Apakah kamu tidak mengira, wahai para sahabat, bahwa Allah telah menjadikan kamu, ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, sesuatu yang dapat kamu bersedekah. Jadi jangan kira bahwa kamu tidak bisa bersedekah, tetapi sesungguhnya kalian itu bisa bersedekah. Jadi orang yang pas-pasan seperti kita tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu khawatir kalau kita tidak bisa bersedekah sebagaimana orang kaya. Jadi kalau orang kaya bisa bersedekah, bisa berbuat banyak, maka Allah juga telah menjadikan kita, orang yang biasa-biasa ini juga bisa bersedekah. Apa sedekahnya? Innalakum bikulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya bagi kamu di setiap tasbihmu adalah sedekah. Tasbih berbagi terima pinjam. Nah, itu pinter itu. Minimal 33. Itu sedekah. Jadi kalau di beberapa hadis yang lain itu bahwa tersenyum saja sedekah, maka itu sudah sangat luar biasa. Apalagi ini tasbihatin sedekah. Jadi bahwa di dalam tasbih kita, ya, di dalam kita mengucap kalimat thayyibah subhanallah, maka sesungguhnya itu adalah sedekah. Alhamdulillah. Jadi Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa bersedekah dengan tasbih kita. Bahkan kita takbiratin sedekah. Kemudian ucapan kita terkait dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya itu juga sedekah. Alhamdulillah. Tapi yang lebih penting adalah tidak sekedar bacaan kita, Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita betul-betul mengagungkan Allah itu dengan tasbih dan takbir kita. Lalu kita takbiratin sedekah. Jadi takbir kita itu juga sedekah. Maka memperbanyaklah tasbih, memperbanyaklah takbir sebagai wujud sedekah kita, biar kedudukan kita sama dengan mereka yang orang-orang yang kaya tadi, ahlul dusuri, ya, orang-orang kaya itu. Jadi selain mereka bisa menggunakan hartanya di jalan Allah, mereka juga beribadah kepada Allah, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Tasbihatun wa takbiratun. Waktu ditakbir dari sedekah. Jadi takbir kita, lapan hamdalah kita, alhamdulillah, 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 itu juga sedekah. Jadi yang namanya sedekah itu berarti kita harus sudah bisa memahami Bapak Ibu, tidak hanya sedekah itu dalam wujud harta benda. Bisa jadi termasuk ilmu yang kita berikan itu juga sedekah. Karena sedekah jariah. Tapi dari sedekah. Berarti kita perlu memperbanyak bacaan kalimat-kalimat thayyibah. Termasuk di dalam kebahagiaan hidup kita itu sebagai seorang mukmin itu ada 3. Kalau tidak ada 3. Jadi kalau kita ini ingin bahagia dalam hidup, kalau kita ini ingin menikmati hidup, Bapak Ibu, tidak terbelenggu dengan sesuatu yang lain gitu. Maka ada 3 hal tidak. Jadi memperbanyak syukur, bersyukur pada Allah, kemudian syukur, kemudian ridho itu ikhlas dengan apa yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, kejadian apapun Bapak Ibu, kita harus ridho, kita harus ikhlas. Jadi kalau kehidupan kita itu selalu syukur, kita lindungi dengan rasa syukur, kemudian ikhlas atau ridho, maka hidup kita itu akan bahagia. Jadi seakan-akan dunia ini adalah milik kita. Maka kita ada yang merasa hidupnya, yang merasa bahwa dunia ini adalah milik saya. Maka mau kemanapun saya, maka dunia ini akan memberikan tempat untuk saya. Jadi anggap bahwa dunia ini milik kita. Dengan rasa syukur, kemudian ridho, ikhlas, kemudian taubat. Pokoknya kalau ada segala sesuatu ya sudah kita kita taubati. Jadi kalau 3 hal itu sudah ada di dalam diri kita, maka insya Allah hidup kita akan bahagia. Yang bisa membuat bahagia itu adalah diri kita sendiri. Sesungguhnya kalau Allah itu sudah memberikan kebahagiaan hidup, apalagi bagi orang-orang mukmin, maka berbahagialah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk kita hidup di sini kita bahagia betul. Bahagia ya, alhamdulillah. Sekalipun yang kita ada di sini mungkin bisa minum kopi, kemudian ada kelapa gorengnya, apa lagi, bisa menikmati roti yang terenak gitu ya. Tapi tentu saja Bapak Cucu kita di majelis ini sungguh sesuatu yang sangat mulia. Bapak kita tadi lagi sedekah dan lafaz tahlil yang kita ucapkan itu adalah sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abdul Fitri
La ilaha illallah. Abdul Fikri. Jadi pikir yang utama itu adalah la ilaha illallah. Dan kita berusaha kita ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi cukup dibaca sendiri aja, bisa bersama-sama. Nah itu. Kalau Bapak Ibu ingat sebuah hadis, barang siapa yang di akhir masa hidupnya berucap la ilaha illallah masuk surga. Masuk surga. Maka akhir hayati di qauli la ilaha illallah taala. Berarti kita harus biasakan membaca tahlil la ilaha illallah. Sambil masak sangat penting. Kalau sambil masak jangan keliru, orang lali jadi gede. Jadi dosa beres-beres kuliah-kuliah. Yang adalah kasih teman ya. Monggo panjenengan yang bisa memanfaatkan waktu untuk bisa kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ternyata pikir-pikir yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, berharga. Tahlil la ilaha illallah. Jadi bacaan ini adalah bacaan pikir yang utama, kemudian bisa menyebabkan kita masuk surga. Di samping ia adalah sedekah kita. Kemudian wa'amil bil ma'ruf fi sedekah, mengajak kepada kebaikan itu juga sedekah. Jadi kalau Bapak Ibu kirim status, nasihat-nasihat dari Allah, nasihat-nasihat dari Rasulullah, maka sungguh itu bagian dari sedekah. Jadi nyata ya, itu baris kepadanya jangan sampai berdi arati apa dia? Sebenarnya kembali padanya, karena sudah melibatkan banyak orang kalau di status itu, maka kembali pada niat juga, jangan sampai ada keinginan untuk riak atau sombong. Kalau niatnya bagus, maka status yang mengajak pada kebaikan. Pengumuman besok ada pengajian apa-apa namanya. Insya Allah itu tercatat sebagai sedekah. Dasarnya apa? Menikah. Wa amil bil ma'rufin sedekah. Tapi nanti dengan bentuk besar. Bila ini aku ngumpet apa ya? Nah, ini status apa ngandani apa pribadi. Kalau ada yang bukan yang lebih baik tidak perlu di status lah. Hanya kalau itu apa kalau kesakitan itu kalau perlu ke tempat teman pengajian ini kok hatiku kayak orang bilang buat kopi panjangkan nasihati kita ada apa nih ada dua nih kok hati lo tenang. Nah itu kalau jadi curhat pada teman sesama muslim untuk memberikan jalan keluar dari permasalahan. Tapi yang di statusnya gimana? Betul Pak. Ya kalau muncul di solusi, tapi kalau malah justru apa? Salah ide. Itu bahasa sih paling enteng, salah ide. Digawe, umat kalau mesti apa kurang gawe, umat akan. Bahkan jangan mungkar ya, saudara dan mencegah dari mungkaran itu juga saudara. Jadi pada dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kedua-duanya adalah merupakan saudara. Aku kalian saudara, wafi butin ahadikum saudara. Butin itu fajr atau kehormatan atau fajr. Wafi butin ahadikum saudara, dan di dalam kehormatan kita itu adalah saudara. Nah, kemudian mereka bertanya para sahabat Nabi, ya Rasulullah, ayat di ahad dengan sahabat Abu, bayakun lalu fiha ajrun. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kalau kemudian di antara kita itu memperturutkan hawa nafsunya dengan bukin tadi itu ajrun berpahala. Jadi kalau bukin ini kemudian dilakukan dengan memperturutkan hawa nafsunya, apakah akan mendapatkan pahala ajrun? Maka kemudian Nabi bersabda, al-aitul lawatu ahfi haramin akan ala yumisru. Kalau kehormatan itu diletakkan di tempat yang dilarang atau haram, akan ala yumisru, maka dia akan mendapatkan dosa. Akan mendapatkan dosa. Dan ini sudah diterangkan oleh banyak ustaznya. Ya, jadi kalau kita terjemahkan secara terbuka gitu ya, apa ya? Sesuatu yang ada di bawah perut. Nah, kalau sesuatu itu diletakkan pada tempat yang benar, maka akan berpahala. Tapi kalau diletakkan di tempat yang salah, maka ini adalah dosa. Maka dari kan begitu pula idawatlah jika diletakkan atau dilakukan fil halal di tempat yang halal, suami istri namanya, kan adalah ajr, maka itu adalah pahala. Tetapi kalau salah dalam penempatan penggunaan, maka itu adalah dosa. Tapi kalau benar, maka itu adalah berpahala. Berarti banyak sesuatu yang bisa kita lakukan. Berarti apa? Kita harus bersemangat untuk
melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan judulnya, karunia dan luasnya rahmat Allah. Nah, ini sebenarnya kalau Allah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat bagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya." Rasulullah bersabda, "Karena Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah. Sesungguhnya setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah, dan setiap kalian merupakan sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, masihkah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan sahabatnya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukanlah baginya dosa? Demikian halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapat pahala." Nah, ini ayat Allah yang berkaitan dengan hadis di atas seperti itu. Walikul lihi sadin wa kali apa sabiqul khairat aina mataku ya'tikumullah hujanian innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini ada satu ayat yang mendorong pada kita untuk berbuat baik. Nah, di sini judulnya iri terhadap kebaikan orang lain. Jadi iri terhadap kebaikan orang lain itu boleh. Dasarnya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Oke, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau iri dalam apa ini? Dunia. Nah, iri terhadap dunia. Sama buat jembar sementara nggak punya emper kayak gitu. Kalau aku buat jembar, aku ragil emper. Maunya pilih gitu, iri ya. Nah itu tak boleh. Iri dalam hal kebendaan atau keduniaan. Tapi kalau dalam hal amal soleh, bapak ibu, monggo silakan pada berlomba-lomba untuk memperoleh amal soleh atau melakukan amal soleh. Dan tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri dan yang menghadap kepadanya. Maka berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi apapun yang akan terjadi, Bapak Ibu, bahwa besok di hari akhir kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan hidup bahwa ayam pada sulit itu. Ya, Allah katakan dalam ayat ini bahwa kita semua besok, baik yang mati, ya, atau yang mendahului, atau yang mati sejak ribuan tahun yang lalu, besok akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sini kemudian kita akan diproses satu demi satu, tahap demi tahap untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Kira-kira masyarakat atau panjenengan sedaya yang hadir di sini kira-kira wis siap, apa setengah siap, apa derek siap? Apalagi siap, sekarang boleh sapi ini dulu. Saya lalu lewat, pokoknya dilepas boleh sapi ini, oke. Peminta berusaha ini, oke. Tiga sekarang bilang sekarang. Memberikan rezeki sakit dipun sakit bergabung ke kelompok 4 gitu, kelompok 4. Kenapa Nabi Dulu itu berkorban dengan domba? Itu ternyata setelah saya baca, karena kalau Nabi berkorban unta, itu nanti masyarakat Arab mungkin tidak semuanya mampu, sehingga mungkin mereka tidak berkorban. Maka Nabi menggunakan sembelihan yang paling ringan, sehingga masyarakat Arab pada waktu itu nanti semuanya biar bisa berkorban. Jadi kenapa kok korban yang dikorbankan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah tahu kalau saya nanti korbannya pakai unta, nanti masyarakatnya tidak bisa berkorban nanti. Maka saya korban dengan hewan yang paling murah, yang paling murah, sehingga masyarakat Arab pada waktu itu biar semuanya bisa berkorban. Maka kalau sekarang ada perkembangan dengan korban sapi, saya kira juga tidak ada salahnya. Artinya sama-sama kedudukannya baik. Berarti kalau sapi nanti itu apa ya istilahnya dampak sosialnya itu akan menjadi lebih luas. Ini apa Pak Bu? Kalau sapinya besok kita 4, nanti dapat berapa kilo? 1,5 ya Pak Bu. Kalau ini kalau saya 1,5, ini Pak Panitia. 1,5 ya Panitia. Mudah-mudahan tahun ini bisa 2 kilo mungkin. Alhamdulillah. Jadi masa itu lewat berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mari kita berlomba-lomba kebaikan, di mana ini menunjukkan luasnya karunia Allah. Bahwa kita ini masih bisa berbuat banyak di dunia ini. Kalau yang sekarang kita hadapi, bagaimana kita bisa menggunakan data kita, menggunakan karunia Allah untuk menunaikan syariat yang diperintahkan, yaitu pasal di kaumika berkat, agar kita bisa berkorban mengikuti syariat yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Al-Imran 114.
Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, hari akhir. Ya. Mereka menyuruh kepada yang makhluk dan mencegah dari yang munkar dan bersegera pada bacaan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang yang soleh. Jadi kalau kita ingin termasuk orang yang soleh, hamba yang soleh, Bapak Ibu, wa yusari'una bil khairat. Mengalami kalau tahu pas tapi kalau khairat berlomba-lomba. Kalau di ayat ini wa yusari'una dan mereka bersegera untuk melaksanakan kebaikan. Itulah ciri orang-orang yang soleh. Jadi orang yang soleh itu kalau ada kebaikan segera dilakukan, segera mereka respon, segera ditanggapi. Itulah orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang soleh. Wa yusari'una bil khairat. Fastabiqul khairat, Bapak Ibu, wa yusari'una bil khairat. Wa ulaika minas sholihin. Nah, pintu-pintu kebaikan terbuka luas. Jadi ini tetap masih merujuk pada judul hadis tadi, Bapak Ibu, bahwa karunia dan rahmat Allah itu sangat luas. Lain lagi orang tua tujuan di balas masuk di balas maghrib, walakin nanti kok. Tidaklah kebaikan itu menghadap wajahmu ke timur atau ke barat. Jadi mau kita menghadap ke timur atau menghadap ke barat, itu bukanlah suatu kebaikan. Walakin nanti kok, akan tetapi kebaikan yang sebenarnya. Jika Bapak ingin tahu kebenaran yang sebenarnya, kebaikan yang sebenarnya itu adalah satu man amana billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah sebuah kebaikan. Maka bersegera wal malaikati, beriman pada Allah dan hari akhir dan malaikat, wal kitabi wan nabiyina dan para nabi, wa atal mala ala tubi dan berkurban. Kemudian berikan sebagian dari harta kita pada kerabat kita, wal yatama wal masakin, fakir miskin, yatim, berbeli sambil orang dalam perjalanan pasal kita dan yang meminta-minta fakir itu. Kerabat atau masalah dan berikan sholat, wa atas zakat, memberikan zakat, wan mumpun nanti menepati janji tidak mengandung, tidak adu, wasabirina dan bersabar dalam kesempitan maupun kelapangan. Akhirnya bahas mulai kali nasodatu dengan adalah orang-orang yang benar dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi bahwa pintu kebaikan itu terbuka lebar Bapak Ibu untuk kita. Maka janganlah kita berpandangan sebagaimana hadis yang tadi itu. Kalau orang-orang artinya itu bisa berbuat dengan apa saja yang mereka punyai, maka sesungguhnya Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya untuk masih tetap dapat melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka fastabiqul khairat wa yusari'una bil khairat. Masih beberapa ayat, insyaallah kita lanjutkan pekan depan atau bulan yang akan datang. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memberikan pengertian kepada kita terkait dengan karunia dan luasnya rahmat Allah. Maka dalam kehidupan seorang mukmin, Bapak Ibu, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada Bapak Ibu semuanya, jangan khawatir dengan karunia Allah, jangan khawatir dengan rahmat Allah, jangan khawatir dengan apa ini nikmat yang nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Selagi kita diberikan kehidupan, berarti rezeki kita masih ada. Nanti Bapak Ibu yakin selama kita masih diberikan hidup, berarti rezeki saya ini masih ada. Jika kita tidak perlu berpikir atau khawatir terkait dengan besok saya makan apa ini, minggu depan saya makan apa ini, sementara saya tidak bekerja atau saya tidak apa, tidak usah berpikir demikian. Yang jelas selama kita masih diberikan hidup, kehidupan oleh Allah, maka rezeki itu masih melekat di badan kita. Berarti maka amanat harus tetap semangat. Karena Bapak Ibu semangat, karena semangat ini modal utama untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka tadi kan saya katakan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka